Saya Kleri Gabriel Tandeolade dengan NIM 19223149 dan di sini saya akan membahas mengenai hasil dari survei konsumsi pangan praktikum mengenai diet history. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa nutritional assessment adalah prosedur yang melibatkan interpretasi informasi dari biomarker diet dan gizi, serta studi antropometri dan klinis. Salah satu bentuknya berupa survei konsumsi pangan, contohnya diet history. Metode diet history mencoba memperkirakan asupan makanan dan pola makan biasa individu dalam jangka waktu yang relatif lama, seringkali sebulan. Diet history biasanya memiliki 3 langkah pengukuran, yakni wawancara untuk recall asupan general selama 1 bulan terakhir, lalu dilakukan pemeriksaan silang dan diakhiri dengan food record. Meskipun akhirnya langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini bervariasi tergantung pada kebutuhan pengukur. Umumnya, diet history menanyakan responden mengenai makanan yang biasa dikonsumsi untuk setiap waktu makan, frekuensi konsumsi setiap jenis makanan selama sebulan terakhir, di mana setiap jenis makanan dicatat juga beserta komposisinya yang biasa dikonsumsi, beserta cara pengolahannya maupun mereknya bila ada. Jadi, tujuan dari praktikum ini adalah memahami diet history dan pemanfaatannya, mengetahui cara penggunaannya, serta menginterpretasikan hasil dari diet history ini sebagai bentuk dari nutritional assessment. Praktikum ini dilakukan dengan pasangan dan maupun dengan kelompok. Berikut hasil dan interpretasinya dengan pasangan. Bisa dilihat dari hasil diet history dengan responden TRL, yakni pasangan saya. Beliau mengkonsumsi lebih banyak pada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan pada selingan pagi dan selingan sore, beliau tidak mengkonsumsi apapun selain air mineral. Bila dilihat dari rata asupan hariannya, responden TRL mengkonsumsi 924 kilokalori energi per hari, 40,5 gram protein per hari, 17 gram lemak per hari, 149,4 gram karbohidrat per hari, 10 mikrogram vitamin C per hari, 5,9 miligram besi per hari, 274 miligram natrium per hari, dan 174 miligram kalsium per hari. Nah, jika dilihat dari persentase pemenuhannya, responden TRL ini mengalami kekurangan pemenuhan asupan untuk keseluruhan dari energi, makronutrien maupun mikronutrien. Akan tetapi, responden TRL ini memiliki moderasi yang cukup baik untuk zat gizi yang perlu dibatasi, yakni natrium. Berikut merupakan hasil dan interpretasi dari kelompok. Bisa dilihat di sini, kebanyakan dari anggota kelompok juga mengalami hal yang serupa dengan responden TRL, yaitu kekurangan pada asupan energi, makronutrien maupun mikronutrien. Akan tetapi, dalam kelompok ini juga mereka semua memiliki moderasi natrium yang cukup baik. Bila kita membandingkan antara hasil dari pasangan dan kelompok, asupan responden TRL berada di bawah mean asupan kelompok, yang menandakan asupan responden TRL lebih rendah dibanding rata asupan anggota kelompok lainnya. Sementara itu, bila dibandingkan median, keseluruhan asupan responden TRL juga berada di rentang bawah nilai tengah, di mana hal ini membuktikan rendahnya asupan responden TRL dibandingkan anggota kelompok lainnya, kecuali untuk vitamin C yang sudah mendekati min asupan kelompok dan di atas median asupan kelompok. Jadi, bisa disimpulkan bahwa metode diet history menanyakan responden mengenai makanan yang biasa dikonsumsi untuk setiap waktu makan, termasuk selingan, beserta porsi yang biasa dikonsumsi maupun frekuensi konsumsi setiap jenis makanan, di mana setiap jenis makanan dicatat juga detailnya mengenai komposisi yang biasa dikonsumsi, beserta cara pengolahannya maupun mereknya bila ada. Teknik ini penting untuk dipahami cara penggunaannya secara praktis maupun cara interpretasinya agar dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penentuan intervensi yang sesuai bagi responden dalam menunjang status gizi dan kesehatan mereka secara menyeluruh. Sementara itu, dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki pola makan yang tidak dapat nilai baik. Baik responden TRL maupun keseluruhan responden dalam kelompok tidak mendapatkan cukup asupan energi, makronutrien maupun mikronutrien dalam diet mereka, meskipun keseluruhan kelompok memiliki kemampuan moderasi zat gizi yang perlu dibatasi dengan baik. Dengan hasil dan interpretasi yang didapatkan melalui diet history ini, dapat dilakukan intervensi dalam pola makan responden untuk menunjang status gizi dan kesehatan mereka secara komprehensif. Dapat disimpulkan bahwa saran yang bisa diberikan melalui hasil praktikum ini adalah satu, untuk memahami cara penggunaan metode diet history beserta cara interpretasinya agar bisa digunakan sebagai bentuk dari nutritional assessment. Dan yang kedua adalah diperlukan adanya intervensi yaitu perbaikan dari variasi, frekuensi, dan porsi konsumsi makanan dari keseluruhan anggota kelompok agar dapat mencukupi asupan energi, makronutrien maupun mikronutrien mereka. Meskipun untuk kemampuan moderasi zat gizi yang perlu dibatasi seperti natrium perlu untuk dipertahankan agar tetap tidak melebihi batas maksimum asupan harian. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.